Oke, jadi idenya kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol kan nanti hari Sabtu kita tuh mau bikin webinar menampilkan tokoh namanya Arahmayani atau Mbak Yani kali ya, gitu. Bentar, gue sharing dikit nih. Nggak muncul hari ini orangnya? Ya jangan dong, ini kan kita mau ceritain tentang dia, kita nggak gosip dia di belakang gitu loh. Ya kan? Oh, habis tadi bilangnya pembuatan videonya. Aku pikir terlibat ya sekarang. Ya nggak dong, nggak seru dong. Kan nanti hari Sabtu dia tampil. Kita tuh lagi Iya mau ya. lagi ngobrolin, makanya diajak perempuan-perempuan. Kita kan perempuan yang berkepentingan nih. Bukan Oh gitu. perempuan aja sih, art dalam arti menyeluruh buat luasnya. Tapi Mbak Yani juga tokoh feminis itu. Ntar ya kita share dulu sedikit screen-nya. Nah, jadi idenya nanti tanggal 10 April hari Sabtu jam 10. Itu nanti ini yang hostnya Mbak Vivi Avianti Arman. Pokoknya orangnya orang bagus-bagus nih. Nanti penanggapnya ada Farid Rakun, Alia. Kalau gue ini bagian cuma ngerecokin doang, nggak kebagian orang bagus-bagusnya. Jadi Avianti ini dia penulis, Avianti Arman ya. Avianti Arman. Nah dia juga dia Indonesian artist, dia juga sering berpuisi macam-macam lah, dan dia juga nulis buku buat anak-anak kalau nggak salah. Pokoknya nih namanya Mbak Vivi. Kalau Farid Rakun itu juga artis dari generasi muda. Vivi protes loh. Ya. Arsiteknya nggak dianggap. Arsitek kita nggak, arsitek boleh lah. Kita ngomongin belakangan arsitek. Yang penting kan kita bicara art ini sekarang, gitu. Oke. Farid Rakun, tapi dia di Wikipedia belum ada. Tapi dia termasuk orang yang juga mempromosikan kebebasan berekspresi. Dia juga menggabungkan banyak anak-anak muda macam-macam, dan dia cukup dikenal di luar, cukup dikenal juga gitu. Kalau Dia Mbak, lulusan itu juga kan? Lulusan UI juga kan? iya, dia lulusan UI, arsitek. Vivi itu dia udah masuk di Dewan Direksi DKJ loh. Iya. Kalau Mbak Alia Swastika ini dia, gue juga belum kenal sih. Dia curator, juga penulis. Lahir di Yogyakarta tahun 80. Oh, masih muda-muda nih. Itu. Oke. Nah. Oke, nah kita puterin sebentar sedikit nih tentang si Mbak Yani. Berapa nih Mbak Yani? I'm Arahmayani. I'm an artist, visual artist, but doing performance also, and I'm also a writer. My practice is not only creating art, but also I'm working on a practical level with the community, dealing with environmental challenges. I have been working on issue of environment in relation to social, cultural, and gender issues for quite a long time. Oke, kita stop dulu segitu. Kalau mau dengerin lanjut, klik videonya nanti gampang. Jadi dia selain nggak sekedar artis yang berkarya memproduksi produk-produk art, tapi dia juga mengimplementasikan karyanya ke yang sifatnya lebih praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga berkecimpung di masalah yang sifatnya lingkungan atau gender issue, macam-macam lah ya. Nah, gue mau nanya nih sama yang Mbak Aya dulu nih. Sebenarnya sebagai wanita gitu, apa sih yang
Kalau kita kan laki itu kita nggak mikirin soal male gender issue gitu-gitu ya. Really? Iya dong, kita nggak pikiran Yeah. dari sisi Because you're a dominant. sebagai That's as a because woman. you're a dominant gender. Nah, That's probably sebenarnya apa sih yang menjadi isu pertama gitu? isu dalam bidang gender. Ya, whatever, feminist. Ya, apa yang kita sering dengar kan masalah equality gitu loh, masalah gender issue gitu. Apa sih sebenarnya yang main-nya yang sebenarnya kalau ya kalau saya sih ngelihatnya ini karena ada rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh gender yang lebih lemah ya, dalam hal ini perempuan. Jadi pakai gua lu aja, nggak usah pakai saya, formal amat. Oh gitu. Iya. Nggak biasa juga pakai gue lu. Ya udah. Ya maksudnya, ya jadi maksudnya karena kaum perempuan itu ada perasaan tidak adil dalam apa namanya mungkin kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam hal rumah tangga, mungkin juga pekerjaan, karir, gaji, segala macam gitu. Terus perilaku yang mereka terima dibandingkan dengan kalau misalnya dalam berbuat sesuatu itu cowok tuh kayaknya lebih gampang kalau misalnya cowok yang maju gitu. Kalau cewek yang maju tuh somehow lebih susah atau lebih nggak dianggap. Nah itu sih sebenarnya yang kayaknya disitulah muncul rasa ketidakadilan, akhirnya ada rasa inequality gitu loh. I'm being treated not equally as men. Jadi kayaknya itu sih yang bikin akhirnya banyak isu-isu seputar gender yang akhirnya dibahas, dan memang di daerah-daerah tertentu nggak terkait cuma dalam hal kehidupan sehari-hari ya, tapi yang mungkin di daerah-daerah yang lebih ekstrim itu dalam hal equality itu memang kelihatan banget gitu loh bedanya. Kayak mungkin di satu negara tertentu, daerah tertentu masih ada kayak dijodohin kayak gitu-gitu, dan cewek itu biasanya tuh lebih dari sisi yang dia tuh sebagai komoditi gitu loh. Dia yang dikasih ini. Kalau lo mau apa nih anak gue, lo bisa kawin sama dia or something gitu. Ada something. Jadi diperlakukannya itu seperti komoditi. I'm just this is my train of thought, so it's not necessarily organized. I'm just speaking my mind aja, yang ada di kepala sekarang ya, terutama kayak apa ya, itu salah satu kayak perkawinan, perjodohan gitu. Meskipun kita juga nggak bisa bilang ya kalau yang jadi korban itu perempuan, tapi biasanya kayak gitu situasinya gitu. Terus kayak misalnya di dalam hal karir, nah kalau ini ya gue ngerasain sendiri sih di karir itu. There were bullies and there were male bullies. So when I first joined, in fact, actually, when I moved to Australia, the first time, pertama kali kerja di situ, terus baru berapa kali kerja, tahu dapat email, dapat kayak message gitu lewat email kantor yang bilang, udah lu nggak usah macem-macem deh, lu tuh bukan level kita banget gitu loh. Maksudnya lo belum nyampe situ, lo nggak usah macem-macem gitu. Maksudnya he didn't really say it like that, tapi itu persepsi yang gue dapet pada saat terima email itu. Kayak lo nggak usah protes, udah lo terima aja. Kalau urusan kayak begini lo serahin ke gue, lo nggak usah bingung gitu. Maksudnya lo sama gue sama gitu loh. Dia male colleagues, he wasn't even the boss, he wasn't even a senior. Oh, he might have been a senior at the time, tapi secara jangka waktu, dia mungkin lebih kerja di bidang yang waktu itu gue baru masukin itu mungkin udah lebih lama dari gue, tapi gue di kantor itu juga mungkin lebih lama dari dia gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu, dan pada saat itu gue nggak berani ngomong, gue telan aja semuanya gitu. Jadi waktu itu malah gue kasusnya bukan cuma sekedar karena gue perempuan, tapi triple minority gitu loh. Gue kerja di luar negeri, perempuan, Asia, dan anak buah gue waktu itu nggak ada orang Asianya. Jadi pertama kali gitu. Jadi that in itself was quite intimidating. Tambah lagi dapat email dari orang ini gitu loh. Ya akhirnya sih nggak masalah. Akhirnya we ended up being a good
ini ya, being. Tapi sebentar, gua potong dulu di sini. Ini bukan mau ngebela pria nih, enggak. Tadi bilang ya, gua nggak berani ngomong. Pertanyaannya, setahu gue ya kalau di Australia, apalagi dalam lingkungan kerja, dalam kasus-kasus yang kita merasa kita tidak diberi right yang sama, kita berhak ke HR, itu harusnya diangkat gitu loh. Kalau di Australia itu malah kalau sampai ke pengadilan bisa menang gitu loh. Nah, kenapa nggak berani ngomong? Nah, itu karena ada rasa inferiority gitu loh. Ya gue baru, seperti yang tadi gue bilang, gue baru nyampe gitu loh. Gue waktu baru nyampe tuh gue ada pertama kali, gila ya, gue ternyata tim gue bule semua, nggak ada Asianya gitu. Terus udah gitu waktu itu gue sebagai kepala biro ya, tapi pada saat yang role function yang ada tim cowok ini, dia bukan di biro gue, dia di biro lain, tapi kita bekerja di kebetulan departemen yang sama gitu. Oke. Jadi ada rasa minder aja gitu loh. Oh mungkin dia bener gitu. Nah, jadi dan gue ngerasanya apaan sih ini masalah kecil, ngapain juga gue bawa ke HR gitu. Ya setelah lama baru tahu bahwa it was a big deal and I should have brought it up or actually told someone about it, but I didn't. Gitu. Oke. Maksudnya sebelum ke Australia nih, apakah rasa rasa rendah, merasa lebih rendah dari pria itu emang udah ada built-in dari sebelumnya atau gimana sih? Nggak tahu karena nggak pernah kepikiran. Jadi nggak pernah ngerasa ada di situasi itu. Ada sih satu sisi, karena gue kan pindah dari satu negara ke negara lain. Waktu gue pertama kali ke luar negeri, gue pindah ke KL dari Jakarta kan. Itu juga baru sadar juga di situ bahwa oh ini ternyata isu gitu loh. Jadi gue tuh pindah, dan ternyata setelah gue cek, dan ini yang ngasih tahu bos gue gitu, Ayah, lu digaji kemurahan banget, katanya. Lu harusnya jangan mau terima segini, katanya. Standar lu tuh harusnya di sini gitu. Dia berusaha naikin, tapi ya karena udah deal, ya gue ya udahlah berapa aja gitu. Yang penting gue dapat kesempatan gitu kan. Waktu itu orang Indonesia pertama kali yang keluar negeri kerja di bidang jus ya baru gue doang untuk perusahaan gue ya. Ya kayak gitu. Jadi nah karena hal-hal seperti ini lama-lama gue jadi ngerasa selama ini gue nggak pernah mikirin isu gender apa segala macam diomongin, malah at some point gue ngerasa ini cewek kayaknya agak lebay ya. Maksudnya gue sendiri waktu di Indonesia gue nggak ngerasa gitu, but that because gue nggak ngerasa bahwa itu adalah satu isu. Sampai akhirnya gue ngalamin sendiri, gue lihat oh ternyata gue dibayar lebih rendah daripada cowok-cowok. Satu, yang kedua apa karena gue orang Asia juga, nggak ngerti juga ya. Jadi nah yang kayak gitu-gitu baru kebuka. Terus terang setelah gue keluar sih. Waktu di dalam negeri mungkin nggak berasa. Mungkin gaji gue juga lebih rendah dari cowok yang kasarnya levelnya sama gue. I never knew that. Nggak tahu dan nggak bisa juga dibuktiin gitu loh. Ya itu aja sih. Maksudnya kayak kasus gender equality itu menurut gue emang masih merupakan isu dan masih merupakan masalah dalam kehidupan yang bahkan di masa modern ini gitu. Terutama setelah Trump berkuasa ya. Untung dia udah nggak relevan lagi sekarang. Sekarang pertanyaannya, kita jangan bicara Indonesia lah, secara global dulu. Apakah isu ini memang benar-benar sedemikian masih kuat apa enggak gitu secara global? Masih banget. Masih. Gue ngerasanya masih, karena itu kejadian sama gue gitu loh, dan nggak berhenti sampai di situ juga gitu loh. Pas gue nyampe di Australia pun waktu gue nyari pengganti gue karena gue udah nggak kerja sebagai mining reporter waktu itu ya, jadi kita hire orang gitu ya. Nah pas di hire nih cowok emang berpengalaman banget ya, tapi dia baru kan, dia masuk gajinya langsung sama gue. At the end of 2 years, gaji dia udah lebih tinggi dari gue gitu loh. Ya itu prestasi dia ya, tapi maksud gue juga bukan yang nggak berprestasi gitu kan. Ya gue nggak tahu apa ini ada unsur lain, maksudnya karena dia departemennya beda, budgetnya lebih tinggi, sementara di gue ya cuma segitu-segitu aja, gue nggak tahu. Tapi pada kenyataannya outcome-nya adalah at the end gaji dia lebih tinggi dari gue gitu. Padahal kita jabatannya sama, bahkan at some point gue kan kepala biro, dia anggota dari biro itu gitu loh. Iya, sebentar. Populasi perempuan di dunia ini sekarang harusnya lebih gede perempuan ya? Enggak,
Sama, Yang masih benar. 20%. Masih sama ya. Tapi Tapi maksudnya pernah lihat kok itu sama di seluruh benua. Iya, sama. jumlah wanita sama laki sama ya? Sama. Sama. Bohong tuh yang bilang laki-laki lebih sedikit. Enggak, bohong banget, bener. Sama banget. Ya, gua nggak ikutan bohong nih, makanya nanya. Coba. Jangan takut. Gak bakal dikemplang kok. Oke. Jauh soalnya. Kalau jumlahnya sama sebenarnya, masalahnya kenapa nggak bisa menyuarakannya juga lebih kuat gitu loh? Ya karena inferiority itu kita kan selalu di pada saat itu juga dididiknya juga kan ya udahlah laki itu pokoknya emang harus nomor 1 deh. Ya, jadi bukan salah kita dong ya, wanita itu sebenarnya dia punya ada rasa. No iya, tapi rasa itu muncul dari mana? Waktu kita baru lahir kan nggak ada rasa itu kan? Itu kan dari pendidikan sistem patriarkal kan? Kalau nggak ada sistem itu nggak bakalan ada tuh anggapan bahwa laki itu emang harus lebih dari perempuan. Kita iya dong. Itu kan bukan sesuatu yang embedded waktu kita baru lahir udah dikasih tahu lu perempuan lu lebih jelek dari laki-laki atau lu lebih lemah dari laki-laki kan enggak. Pada saat kita dididik tumbuh lebih makin dewasa iya begitu deh. Di adat kita di Indonesia kita kan dari kecil dibudayakan untuk menghormati ibu kita. Sosok wanita bukan beda dong. Sosok wanitanya dia sebagai apa? Ibu kan yang merawat anak, harus ngasih makan, ini gitu. Tapi siapa yang jadi breadwinner? Laki-laki pasti kan. Dia harus kerja. Emang at some point ini juga beban ya buat yang cowok. Tapi maksudnya kita dididik untuk melihat itu sebagai satu kelebihan gitu, kelebihan dari laki-laki dibanding perempuan gitu. Oke, bentar lanjut lagi kita puterin dikit lagi nih. Kita share dulu, ada yang menarik nih dari si Mbak Yani. Di sini nih. Ini waktu dia berbicara di field meeting take 6 somewhere lah ya. Manifesto of the Skeptics. 1. Our art is an autonomous zone, a self-standing discourse and narrative. It cannot be dictated to by the interests of the market, politics, or religion. Businessmen, politicians, and religious leaders are not creators of art. Jadi kalau menurut si Mbak Yani, hasil suatu art itu tidak bisa didikte gitu loh oleh apapun institusi apapun ya. Ini juga menarik nih untuk dibahas. Gimana kira-kira itu Mbak? Jadi sesuatu ekspresi dari art creator itu benar-benar tidak bisa didominate atau didikte. Harus begini, harus begitu. Itu. Gimana kira-kira? Ini gue lagi nih. Iya dong. Atau Mbak Sinta, sorry. Habis dia adanya Mateo. Ini kita gelatonya doang kalau direkam ini jadi iklan ini bisa diganti nggak Mbak? Emang maksud gue gitu. Ntar ya. Kamera gue mana ya? Enak juga nih gue ngomong. Nah. There you go. Ya, gitulah maksudnya. Jadi gimana Mbak? Jadi suatu Mbak Sinta, jadi creator ya, art creator, siapa yang menciptakan suatu bentuk art dalam bentuk apapun, diharapkan tidak didikte oleh. Ya, emang art mestinya begitu, kan itu ungkapan hati. Nah, jadi ekspresinya terserah masing-masing artisnya dong. Ya, misal, contoh kita di Indonesia nih ya. Mbak sebagai artis yang memang kan kalau kita bicara performance art kadang-kadang kita ekspresi apa adanya. Sedangkan di satu sisi ada larangan tidak boleh begini begitu. Nah, konflik ini gimana cara mengatasi? Oh ya gampang aja. Jadi kan kita kayak ini aja pepatah apa tuh di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, jadi artinya kita berada di satu tempat, ya kita ikuti peraturannya. Misalnya di Indonesia ada peraturan
yang mungkin tidak tertulis tapi normatif aja gitu, bahwa nggak boleh telanjang. Ya udah, kita jangan apa tuh bikin acara tari yang pakai penarinya pada nudis semua, ya jangan gitu loh misalnya. Itu aja sih. Nanti kan pasti ada kesepakatan. Oke, aku mau kasih lihat nih gerakan tubuhnya dan kenapa dia masih kelihatan pinggulnya, kenapa masih kelihatan apa tuh namanya sih rambut di ketiaknya atau rambut sekitar apa tuh kemaluannya. Ya itu kan mungkin bisa dibicarakan gitu loh, untuk kondisi Indonesia ini diganti dengan apa gitu loh misalnya. Ya, justru itu yang lagi mau dipertanyakan. Karena gini, kalau kita, misalnya saya sebagai artis nih, kadang-kadang di ekspresi kita, suatu nudism atau suatu ketelanjangan itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan yang sifatnya porno atau apapun. Ya, itu dimengerti. adalah semacam suatu ekspresi yang memang mau disampaikan gitu loh. Nah, kembali tadi yang kita bahas yang nomor 1 tadi, si Mbak Yani bilang bahwa sebaiknya tidak ada satu lembaga formal atau non formal atau apapun yang mendikte bagaimana satu art itu harus diperform. Memang ini emang konflik yang bagus untuk diangkat sih. Ada bagaimana garis-garis itu kita gitu. Tapi kalau kita bicara murni pure art, di seluruh dunia artis itu merasa bahwa kalau dia melakukan ini nggak ada kaitan yang di kepala orang mungkin gitu. Gitu kira-kira. Gimana Mbak? Ya kalau menurut saya sih ya, ini kan saya nggak bisa bicara tentang di Australia atau di mana, meskipun saya sering baca atau sering lihat, tapi kan saya tinggalnya juga di Indonesia lah gitu. Ya kita lihat aja undang-undang negara Indonesia kan apa. Nah di situ kan tercantum mengikuti Pancasila, Sila 1 itu apa, ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan kita bisa lihat ini arahnya kemana gitu misal. Jadi kita kalau bilang sebagai artis saya mau bebas dong berekspresi, ya kita harus lihat lagi di Indonesia tuh kayak gini nih sistemnya gitu. Ya lo tahu diri lah gitu. Gimana berhadapan dengan orang-orang yang menempatkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kan udah dijelaskan di kitab suci seperti apa sih istilahnya soalnya gini, kalau saya ngomong agama ntar kesannya ini ya terlalu aduh yang mengerikan gitu. Bukan deh, sebenarnya itu kan panduan aja, panduan kita hidup gitu. Jadi panduan kita hidup supaya teratur. Nah, agama itu kan agama, tidak kacau. Intinya sih begitu kalau kita mau lihat. Jadi jangan dikaitkan dengan yang kayak di Aceh tuh yang ada polisi syariah segala. Padahal mereka yang ada memperkosa perempuannya juga. Jadi nggak dilihat secara sempit gitu, tapi kita ngelihatnya secara umum bahwa itu sebenarnya peraturan untuk membuat kita tuh bisa hidup harmonis. Nah, nanti untuk seorang artis yang dia punya keinginan untuk meluapkan rasa seninya, nah bisa diomongin kan, namanya kita manusia dikasih kemampuan untuk berkomunikasi, untuk diskusi. Gimana aku bisa menyampaikan tentang kepentingan sehelai rambut kemaluan wanita misalnya gitu loh untuk kondisi Indonesia. Pesannya yang penting sampai itu sih. Yang penting pinter-pinter bawa diri kalau gitu ya. Nah itu di mana kalau mau nyari heboh lakuin, kalau nggak mau nyari heboh nyamain gitu ya. Kalau mau kayak tadi Mbak Yani itu akhirnya masih dibilang gue gila gitu supaya dia nggak dihukum, ya terima resiko gitu. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua. Gue nggak boleh ikutan ngomong yang bagian ini. Oh boleh. Boleh dong. Boleh. Apa mau ngomong apa? Iya, jadi maksudnya gini, itu kan art ya. Secara pure art bisa dimengerti banget. Karena gini, art itu menurut gue akan mencapai puncaknya jika nggak ada no one's holding back. Kreativitas itu tidak dibatasi oleh apapun. Tidak. Jadi dalam hal ini bisa sangat dimengerti kalau misalnya dia bilang art itu nggak boleh didikte oleh apapun. Maksudnya dalam hal misalnya tokoh agama atau bahkan dalam hal ini mungkin Pancasila ya. Pancasila.
Jadi maksudnya gini, kalau kita mau mencapai art itu kita sekreatif mungkin, karena akal manusia itu kan gila kan. Dia tuh bisa mengimajinasikan sesuatu. Nah, kalau fokusnya itu di artnya sendiri, ya masalah sukses apa enggak artnya itu urusan nanti, urusan kedua. Tapi artnya sendiri in pure form, kalau misalnya dia mau mencapai hasil yang optimal dan maksimal, ya itu harus bebas di kepalanya. Kita bisa lihat gini, contoh nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya tukang masak nih, masak di dapur, ya kan? Di kepalanya dia itu udah ada batasan-batasan. Misalnya gini, waduh, ini yang dateng bule-bule nih, pasti dia nggak demen pedes. Bumbunya juga nggak boleh terlalu tajam. Akhirnya dia bikin sesuatu makanan yang menurut dia sesuai dengan kemauan si audiensnya kan. Akhirnya apa? Hasil masakannya kebanyakan rasanya hambar. Bahkan ini pun diakui oleh juri-juri. Kalau kita sering nonton MasterChef, itu selalu ngomongnya gitu. Kamu jangan mikir kita bakalan nggak tahan pedas atau apa. You just make it as you usually do. Gimana makanan yang menurut kamu enak? Karena dia itu jadi chef, jadi tukang masak itu karena kemampuan dia untuk merasakan makanan yang dia masak. Oh ternyata enak, dan apa yang dia pikir enak, ternyata yang makan juga rasanya enak. Kenapa? Karena kreativitas dia tidak dibatasi oleh ketakutan dia akan reaksi daripada audiensnya gitu, reaksi daripada orang yang makan gitu. Kalau dia dibatasi dengan peraturan-peraturan tertentu, norma-norma tertentu, apa-apa tertentu, akhirnya hasil masakannya nggak maksimal. Itu aja sih contoh yang paling gampang. I'm not even talking about nudis atau apa gitu. Ini hanya contoh gampang dalam hal masakan gitu. Jadi kalau gue setuju banget. Nggak ada art yang dalam bentuknya yang murni itu bisa didikte oleh siapapun. Oke. Not Jadi, even God. Ya udah, giliran gue boleh ngomong dong ya. Mungkin. Ya. Tapi kalau untuk mencapai kreativitas yang sempurna, enggak. Waktu zaman gue muda di Jakarta, lukisan-lukisan, misalnya Basuki Abdullah melukis toketnya kelihatan, itu kira-kira kalau di era sekarang itu boleh apa enggak jadinya? Ya boleh-boleh aja, nggak boleh. Kalau menurut gue ya, apalagi kalau gue jurinya, silakan aja. Soalnya gini loh, masalahnya adalah at the end of the day, itu kan semua it's in the eyes of the beholder kan. Jadi kadang-kadang foto yang cuma madep ke belakang, nggak kebuka cuma sedikit, dibandingin sama yang kelihatan toketnya, tapi posisinya art banget, kita nggak melihat itu sebagai satu hal yang porno. Tapi bisa aja karena misalnya pantatnya nungging sedikit gitu, walaupun dia pakai baju, tapi caranya dia nungging seksi ya, jadinya porno gitu loh. Yeah. Nggak ada artnya, nggak ada seninya gitu. Tapi kalau kita ngeliat lukisannya Basuki Abdullah, to be honest, buat aku sendiri ya, aku nggak pernah ngeliat lukisannya Basuki Abdullah sebagai satu hal yang porno gitu. Makanya nggak heran kalau lukisan dia akhirnya ngetop, because people think about it. Oh, ini artnya bagus banget gitu loh. Okay. Ini art yang punya kelas gitu loh. Jadi emang gimana art itu dipresentasikan. Jadi tidak, maksudnya gini, nggak dibatasin bahwa dia harus pakai baju, dia harus telanjang, dia nggak boleh moto orang yang lagi nyusuin bayinya misalnya kayak gitu, misalnya gitu. It comes back at gimana sih cara si artis itu memvisualisasikan hal itu gitu loh. Kalau memang dia niatnya kelihatannya seksi ya jadinya seksi. Kalau dia kelihatannya sebagai art, ya jadinya art. Masalahnya sekarang adalah banyak tokoh-tokoh agama yang karena, mohon maaf ya, karena saking nggak bolehnya dia ngapa-ngapain gitu, jadi ngeliat apa sedikit aja kepalanya di bayangan di kepalanya udah yang enggak aja. That's not our fault, ya kan? Itu salah dia sendiri gitu loh. Oke, Mbak Sinta gimana Mbak kalau contohnya lukisan kayak gitu? Apakah masuk ke norma yang tadi Mbak Sinta sebutin? Atau dari awal lukisannya mesti kita tutup bagian toketnya? Ya itu kan goblok kalau sampai nutup lukisannya gitu aja. Gue mentang-mentang gue pakai jilbab gini ya, bukan berarti gue yang kayak si tokoh-tokoh agama yang pengetahuannya justru kurang. Jadi orang-orang yang punya ilmu agama tuh justru nggak kayak gitu. Kalau lihat Quraish Shihab, gitu, nggak pernah dia protes atau ngelarang orang untuk apa tuh
nutup-nutup patung, ditutupin pakai kain, kayak di mana tuh sering deh di Indonesia. Tuh Di konyol. Bali. Iya, di Bali lah di mana. Even anaknya aja kan nggak pakai jilbab dibiarin sama dia, Najwa Shihab tuh. Itu justru tokoh agama yang punya ilmu, justru kayak gitu. Dia moderate, dia toleran gitu loh. Yang ini yang suka ngaco tuh justru yang ilmunya cetek gitu loh. Agama Islam buat dia tuh cuma kulitnya doang. Jadi dari awal tadi gue udah ngomong kan, art itu tergantung si artisnya, sebebas mungkin gitu loh. Dia punya pikiran apa, silahkan. Tapi ya kalau dia mau perform di misalnya tempat yang punya batasan kayak Indonesia, ya tahu diri lah, itu aja maksudnya. Gitu. Dengan kesepakatan. Oke, kita lanjut. Yang tadi nomor 2. Belongs to everyone. Everyone has the right to express themselves. This means that artists should not surrender to the symbolic powers that determine the conditions and the classification of art. 3. Our art must not be separated from life and become mere decoration. Art must be able to encourage a new awareness of humanity and a new social consciousness. 4. Our art is not an object. Art is a neutral medium with the function of offering alternative values, changing values, and also turning values upside down. So art is capable of forming new values and bringing down those which are established. 5. Our art is a type of alchemical vessel, a vessel that can combine the sacred and the profane in one discourse that is capable of uniting contradicting elements. It can create a meeting point between the material and the spiritual, between the masculine and the feminine. 6. Our art is a channel for creativity, like plumbing that supplies fresh water. And creativity, like water, is an active force that is the essence of life which births ideas and concepts. In other words, a liberating force. 7. Our art is a natural, sustainable process, sowing seed, germinating, and producing fruit. 8. Our art is a tool to examine and assess reality and can be employed by anyone, anytime, and anywhere. 9. Our art connects the past, the present, and the future. 10. Our art is a combination of courage, rebellion, rational and moral intelligence, and the conscience. 11. Although we are oriented forwards, our art remembers and considers the past and the present. 12. The definition of art must be expanded as wide as it possibly can be. Yogyakarta, July 2009. Itu benar banget kok yang dibilang sama Mbak Yani. Ya, jadi menarik ya. Ada berapa tadi ya? Ada 12 poin yang dia. Salah satu yang menarik adalah bahwa banyak orang mengira kalau art itu hanya sebagai produk dalam artian yang banyak orang kenal, produk sebagai produk lukisan atau produk sajak.
habis itu orang beli gitu ya. Jadi sebagai semacam produk. Tapi apa yang mau Passion di-expand, gitu ya. expand Padahal oleh ya art itu nggak sekedar itu, sebenarnya itu hanya adalah salah satu bagian kecil dari art itu Betul. yang pengen dia sampaikan di sini gitu kira-kira. Gimana Mbak Aya? Oh, aku dulu. Ya, benar. Benar. Art itu bukan cuma untuk dekorasi gitu, tapi dia juga sebagai medium untuk mengkomunikasikan apa yang ada di hati si artis itu ke orang lain gitu. Karena kan orang, kalau menurut gue ya, artis itu adalah orang yang bisa memvisualisasikan adalah komunikasi visual. Jadi maksudnya entah lewat hasil karya patung, lukisan, sajak, lagu. Dia itu punya kemampuan untuk itu. Dan itu dari prosesnya sendiri aja udah kelihatan bahwa itu adalah satu media untuk komunikasi gitu loh. Jadi selalu ada pesan yang terkandung dalam setiap art. Jadi nggak cuma buat dekorasi, benar. Kalau kita lihat kayak misalnya kayak politik gitu ya, kayak politik misalnya ada politik di, ini nggak usah jauh-jauh lah kayak yang di Myanmar gitu yang sekarang kejadian kan, genocide gitu kan untuk Rohingya apa segala macam gitu kan. Nah itu kan kadang kita nggak bisa melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di sana gitu. Nah banyak kan akhirnya artis-artis yang akhirnya keluar gitu dengan entah berbagai macam bentuk dari seninya yang mereka kemukakan itu sebagai sarana untuk berkomunikasi, untuk mengkomunikasikan ke dunia bahwa this is actually what happened, dan ini perasaan yang dirasakan oleh misalnya kaum Rohingya itu karena etnisnya di genocide gitu, maksudnya diberantaskan kasarnya gitu, karena kita nggak punya akses ke mereka langsung di sana kan, ditutup semua sama si militer junta itu. Jadi media sosial media ditutup, apa itu semua ditutup gitu. Jadi selalu ada cara untuk mengkomunikasi itu, dan art itu adalah satu bentuk yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi ke dunia luar gitu loh. Dan ini kan banyak sekali terjadi gitu, kayak misalnya contohnya di Iran zaman dulu atau Irak itu juga kan banyak surviving arts yang mereka temukan misalnya di dalam gua gitu kan, lukisan apa segala macam, karena di sana kan mungkin pada saat tertentu, correct me if I'm wrong, but maybe I'm right, I'm not sure. Tapi di sana misalnya bentuk seni yang ada wajahnya gitu kadang tidak di-encourage ya, atau frowned upon. Jadi semua bentuknya dalam bentuk kaligrafi. Jadi kalau misalnya ada yang bentuknya wajah atau apa, itu somehow entah pernah dilarang atau tidak dianjurkan. Jadi banyak yang akhirnya melakukan hal itu tuh sembunyi-sembunyi gitu. Jadi makanya sering tuh kan ditemukan gitu kan surviving art gitu yang dia ada lukisan cewek lah, ibu-ibu atau ngapain gitu, atau apa gitu, yang atau sekedar patung berbentuk manusia gitu, sesuatu yang zaman dulu kan nggak boleh gitu loh. Nah itu ditemukan, dan itu adalah satu bentuk kayak apa sih, rebellion ya. Jadi art itu juga bisa dipakai untuk orang untuk memprotes, untuk sebagai rebel gitu, rebel movement gitu loh. Jadi art itu macam-macam, bukan cuma sekedar dekorasi. Itu aja sih. Panjangan nanti. Ya. Terus. Kita ada teman satu lagi, Mbak Eni, perempuan juga, jadi biar suara wanita semakin kuat gitu kan. Gimana Mbak Sinta tadi? Iya benar, setuju. Aku juga sama, maksudnya tuh art itu bukan sekedar lukisan, bukan sekedar kriya, patung-patung, bukan gitu. Tapi itu sebenarnya kan ungkapan dari jiwa kita. Pasti pernah dengar ini deh lagunya ciptaan Guru Soekarno Putra yang dinyanyi sama Chrisye, seni dan seniman. Nah itu lupa, ingatnya Led Zeppelin soalnya udah lupa. Ya terus lagi di Google nih. Ya ada kok di Google tuh, seni, pokoknya seni dan seniman. Nanti ada ini yang mengapa meremehkan kesenian gitu. Nah, lagunya tuh ya, kesenian gitu. Jadi intinya tuh ini, kesenian itu menghaluskan budi.
Jadi siapapun tuh perlu kesenian, perlu hatinya dilembutkan. Jadi kayak orang-orang yang tadi di Rohingya, karena yang segala macam mungkin di Birma, yang di mana justru junta militernya tuh kurang seni. Jadi mereka begitu, yang ada nafsu istilahnya tuh kalau itu istilahnya nafsu amarah, bukan marah ya, tapi nafsu apa ya? Ya nafsu syahwat lah gitu ya. Nggak bisa dikendalikan gitu kalau mereka nggak punya seni gitu. Jadi itu sebenarnya di agama juga muncul. Jadi kayak dari Rasulullah itu ke penerusnya itu kan sebenarnya ditindas ya oleh penguasa-penguasa pada zamannya yang mengaku Islam banget padahal enggak. Nah, yang ditindas itu nggak bisa ngomong kecuali lewat doa, nggak bisa ngajarin kecuali lewat istilahnya tuh bait-bait. Nah, itu tuh penuh seni. Misalnya baitnya rimanya tuh belakangnya. Tapi itu bisa disampaikan. Nah, gimana caranya nyampain kalau dia nggak punya jiwa artistik gitu loh. Jadi emang di segala bidang tuh perlu untuk nyampein pesan gitu. Iya. Dulu waktu gua muda di Jakarta, kita kan punya Taman Ismail Marzuki. Ya. Sekarang udah tua ya? Nah, belum sih, belum. Kita dulu punya Taman Ismail Marzuki. Waktu kita muda, kita juga tahu waktu itu ya budayawan yang cukup eksis itu macam-macam, ya sampai macam-macam lah. Nah, sekarang apakah suasana itu media untuk para artis ini bersuara itu kuat apa enggak? Karena gini ya, kebanyakan yang ada sekarang itu salah satu yang pengen diekspand oleh Mbak Yani adalah sekarang ini yang namanya artis itu didikte oleh perusahaan-perusahaan besar. Atau kalau lukisan lah itu dia jadi terkenal karena art gallery yang menjual, bikin pameran, harganya mahal dianya. Tapi artis-artis yang pure talented yang sebenarnya, paling kalau kita bicara Indonesia ya, banyak benar talented. Itu media mereka untuk eksis itu di mana sekarang? Di Indonesia, kita bicara di Indonesia. Mbak Eni. Mbak Eni, coba. Ya. Coba dijawab Mbak Eni. Coba. Di Indonesia ini sekarang di mana media membuat mereka tuh eksis? Para artis yang ya dia nggak terpromosi oleh perusahaan-perusahaan gede, jadi tidak terambut hidup. Sekarang sih kalau aku lihat lebih ke media sosial ya mereka, karena media sosial tuh juga selain mereka lebih mudah ya, aksesnya lebih mudah, terus jangkauannya juga lebih luas, global, udah bukan lokal lagi kan. Jadi artis-artis muda sekarang artnya itu ya tertuangnya di medsos mereka gitu, dan networking juga udah lebih, kalau dibanding zaman dulu kan networking sekarang udah jauh banget gitu. Jadi bener-bener kalau saya lihat sih lebih mudah ya, semua alat ada, medianya ada, terus jangkauannya juga gampang kemana-mana gitu. Jadi lebih mudah sih kalau menurut saya gitu. Di dunia pendidikan sekarang gimana? Apakah art itu masih jadi bagian yang pilihan atau ya, dia jadi yang? Kebetulan saya kan di Mercu Buana kan jadi dosen, asisten lah ya, asisten dosen di estetika bentuk. Jadi benar-benar di artnya gitu. Nah itu sebetulnya sekarang kurang dapat tempat karena kalau dulu SKS-nya bisa 2 semester gitu untuk artnya, untuk estetika bentuk, sekarang jadi dipadatkan jadi cuma 1 semester gitu. Jadi ya itu kan untuk, nggak tahu, SKS sekarang jadi lebih sedikit karena mengejar waktu ya, banyak, maksudnya dengan waktu yang cuma 4 tahun, 4,5 tahun gitu udah jadi sarjana gitu kan, SKS-nya diperpendek, terus banyak juga pelajaran-pelajaran yang lain yang lebih dikhususkan, jadi yang pelajaran kayak seperti art gitu malah jadi kurang. Padahal kalau menurut saya justru basicnya arsitektur itu kan artnya harus kuat gitu. Jadi agak-agak
Gimana sih? Oke. Ini satu hal sebelum kita tutup yang mau diangkat. Ini kita angkat dari sisi yang lain. Biasanya, ini contoh kita ambil arsitek lah ya. Kalau saya arsitek yang piawai yang gimana gitu, biasanya saya juga stubborn. Artis juga gitu. Kalau artis yang bagus, pokoknya gue maunya kayak begini. Nah, ada masalah kadang-kadang kalau kita kembali apa yang terjadi di Prancis, si Charlie Hebdo misalnya. Ya, nah itu sebenarnya perlu diangkat juga sejauh mana saya sebagai artis yang menganggap bahwa ekspresi saya sebebas-bebasnya itu adalah hak saya. Sejauh mana itu ada batasannya sebenarnya? Apa yang bisa membuat satu batasan itu gitu? Karena kalau walaupun saya bebas, tapi akibat karya saya membawa bencana, itu bukan satu hal yang positif sebenarnya, bukan? Gitu loh kira-kira. Gimana Mbak Aya? Oh, aku dulu. Ya. Iya dong. Ya. Kembali lagi, kalau misalnya dia cuma sebagai pure art, kreativitasnya memang nggak boleh benar. Tapi permasalahannya sekarang adalah dipertanyakan motivasi si Charlie Hebdo itu kan. Iya. Motivasi dia itu apa art? I don't think so. Nah. Dia mau create opinion gitu loh. Iya. Dia mau menggiring opini. Dan opininya itu menimbulkan perasaan kebencian terhadap satu agama tertentu. Yeah. Nah, ini yang sebenarnya harus dibatasi. Jadi maksudnya gini, kita mempertanyakan motivasi dia gitu loh. Tapi kenapa pada awalnya sampai kita mempertanyakan motivasi dia? Karena semua timingnya pas. Kalau misalnya dia memang pure art bener-bener pada saat damai atau apa, misalnya dia bikin maaf ya di tempatku bagian dari satu nih, apa gitu. Nggak kedengeran jadinya. Hah? Halo? Halo? Enggak, di tempatku tadi unstable, jadi nggak kedengeran kepotong. Oh iya. Ya maksudku gini. Terus saya Iya, jadi maksudku gini, ya emang benar kalau misalnya pure art itu memang sebaiknya nggak bisa dibatasi gitu. Tapi ya masalahnya kembali lagi, apa kita yakin sih Charlie Hebdo itu dia motivasinya art? Nah, I don't think so. Bukan itu motivasi dia untuk membuat gambar itu, bukan itu. Dia membuat gambar itu, menciptakan karikatur itu untuk mocking someone. And that's not a good intention. It's nothing to do with art. Yeah. Simple as that. Jadi menurut saya tetap berprinsip bahwa art memang tidak boleh dibatasi. Tapi what defined as art, Charlie Hebdo's karikatur itu bukan art menurut gue. Setuju. Iya, gimana Mbak Sinta? Gimana? Ya sama pendapatku juga gitu. Jadi dia tuh ada motivasi tertentu. Jadi ya kalau mau dilihat kronologinya tuh pasti menjelang tanggal-tanggal tertentu dia mengeluarkan komik-komik itu yang menyasar ke satu person gitu. Itu udah ada polanya lah. Aku bilang sih itu bukan art murni itu. Itu pesanan. I don't think it's even art. Nggak pakai murni, it's not art, period. Nah, kalau art apa enggak art itu debatable ya, karena itu wilayah yang susah untuk kita definisin. Nah, Mbak Eni gimana Mbak? Ya itu kayak tadi Mas Moncu bilang, art itu kan sesuatu yang tangible ya, intangible ya. Jadi malah kadang dibuat untuk pembenaran gitu, alasan pembenaran kayak misalnya sorry to say ya, karena banyak sekarang perempuan-perempuan yang mengandalkan badan gitu yang terus seolah-olah menjual gitu, terus tapi dia kalau ditangkap atau di apa terus nanti bilangnya itu kan art, itu kan seni, padahal sebenarnya motivasinya dia bukan itu, motivasinya memang jualan gitu. Itu dia yang susah di situ tadi, debatable itu, intangible itu. Jadi ya gitulah, jadi untuk pembenaran malah. Jadi harusnya orang-orang yang harus punya orang yang terlibat di art itu memang harus punya moral value yang tinggi, kesadaran yang baik gitu. Oke. Sebagai penutup Mbak Aya sedikit boleh tambahin nggak? Sorry. Boleh. Yang tadi Eni bilang tambahannya adalah seorang yang mau berperan dalam urusan seni atau art
dia harus punya pengetahuan luas, wawasan luas, gitu. Jadi dia nggak akan terperangkap pada satu pemikiran aja. Dia bisa membanding-bandingkan. Intinya dia harus cerdas, itu aja. Jadi manusia itu kan memang dibikin sama Tuhan tuh, manusia tuh adalah hewan tapi yang bisa berpikir. Nah, itulah peran art tuh di situ. Membuat si manusianya tuh bisa berpikir secara apa gitu loh, secara artistik atau secara hewani aja. Nah, kayak yang junta militer yang bikin genosida segala macam kan, saya pikir mereka nggak pakai keartistikan kemampuan berpikirnya itu aja. Jadi mereka mereka tunduk pada sifat-sifat hewaninya saja, begitu. Itulah gunanya art. Oke, penutup kita balik lagi ke soal feminin. Sedikit dari Mbak Aya, kira-kira apa yang diharapin ke depan, Mbak, untuk memperjuangkan agar isu ini udah nggak ada lagi, karena kita udah tahun 2021 kok masih ada isu. Semakin banyak. Nah, makanya ke depan saran-sarannya apa? Karena kalau gue kan laki, gue nggak kepikiran ini. Harus dibuka. Kita mah gender pria. Harus dibuka. Harus dibuka komunikasinya. Jadi maksudnya gini. Jadi ya memang komunikasi forum-forum kayak gini nih untuk menyuarakan suara hati apa segala macam emang harus dibuka gitu. Karena kalau seperti yang Mas Poncu akui sendiri, cowok tuh kadang-kadang nggak kepikiran gitu. Mungkin maksudnya bukan maksud jelek gitu, karena emang nggak pernah kepikiran aja gitu loh. You don't know that someone is hurt until you hear them voicing their suffering. Kalau misalnya mereka nggak ngomong, kita mana tahu kalau orang itu menderita gitu. Jadi ya untuk kaum perempuan memang ya terus aja bersuara, ya nggak usah lebay juga gitu. Tapi maksudnya ya jangan sampai berhenti gitu loh karena ada tekanan-tekanan kiri kanan atau apa segala. Karena pada kenyataannya sekarang adalah despite kita udah di abad ke-21, masalah-masalah inequality dalam hal gender itu bukannya makin sedikit tapi makin banyak. Dan juga terkait pandemi bisa dibuktikan sendiri dari statistik yang ada, family violence itu malah makin tinggi gitu loh. Dan kita nggak usah pura-pura nggak tahu bahwa family violence itu biasanya yang jadi korban ya perempuan, bukan laki-lakinya gitu. Jadi ya kembali lagi ya masalah ini bukan yang nggak ada, malah justru makin relevan dan memang harus terus diangkat gitu loh. Tapi bentar dulu, mungkin bisa aja karena kadang-kadang kalau perempuan yang jadi victim dia diekspos, tapi mungkin ada juga loh pria jadi. Ya silakan bicara. You should talk about it. Go or organize a webinar. We don't know. Itu juga nggak tahu. Tapi memang itu menarik sih, menarik karena gini. Kayak kemarin saya ada baca artikel di magdalene.co.id, itu majalah feminis ya. Yang menarik dari artikel itu adalah mereka mengangkat rasa inferiority dari kaum laki-laki gitu. Jadi ada laki-laki yang jadi bapak rumah tangga. Mereka nggak mau melakukan itu karena mereka merasa bahwa mereka tidak akan dianggap oleh lingkungannya gitu loh. Dianggap ini laki-laki lemah gitu loh. Dia harusnya kerja, kenapa nggak kerja? No, that's a choice. Dan menurut gue hal-hal seperti ini pun juga perlu diangkat. Jadi equality bukan hanya perempuan minta disamakan dengan laki-laki, tapi laki-laki juga ya dia share rights and apa ya? Ya maksudnya mereka share, mereka punya concern juga gitu kan. Emang kan sekarang ada tuh kayak perusahaan gitu. Kalau perusahaan perempuannya cuma 10% kurang dari kuota, nggak dapat insentif pajak misalnya kayak gitu kan, di pemerintahan Australia juga begitu kan. Ada apa namanya, ada threshold gitu yang mesti kalau perempuan harus sekian ini untuk membuktikan bahwa mereka itu treatmentnya equal, laki perempuan nggak disamain, padahal mungkin aja emang perempuannya nggak ada yang kualifikasinya mencapai itu kan, itu juga satu beban gitu loh. Tapi kembali lagi yang seperti yang gue bilang tadi, ini komunikasi ini harus terus juga, nggak boleh dibatasi, justru harus dibuka seluas-luasnya untuk siapapun yang bicara. Selama perempuan merasa diperlakukan secara tidak adil, kita harus terus ngomong, kita harus terus menyuarakan concern kita untuk laki-laki yang mungkin tidak aware terhadap masalah ini gitu loh.
Dan untuk laki-laki yang misalnya kayak tadi kasus yang diangkat oleh majalah Magdalene itu ya memang itu kenyataan yang terjadi gitu. Jadi ya silakan juga gitu loh. Menurut gue sih dua-duanya harus komunikasi. Komunikasi itu emang paling utama sih. Oke. Mbak Sinta, apa gagasan ke depan nih ya? Bukan, kita nggak ngeliat ke belakang. Supaya kesetaraan gender nih bisa semakin hilang isunya lama-lama. Tingkatkan pendidikan. Jadi semua anak itu mengerti bahwa setiap perempuan dan laki itu yang dilahirkan ke dunia ini punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi selama ini kan mereka kalau nggak pintar tuh yang ada disuruh nurut orang tuanya aja. Kamu nggak boleh gitu anak perempuan, nanti kamu nggak dapat suami. Nanti kan kalau anak perempuannya tuh pintar, dia bisa ini kan bisa punya argumen sendiri dong. Kenapa mesti bergantung sama laki? Gue kan bisa cari uang sendiri misalnya begitu. Dan gue kalau mau menikah kan gue bisa pilih sendiri dong suamiku siapa, bukan si tetangga sebelah. Jadi maksud itu masing-masing mesti punya dikasih kemampuan dan kesempatan berpikir. Itu aja sih. Oke. Mbak Eni, gimana Mbak? Masih mute Mbak. Ya melengkapi yang Sinta itu kan jadi basicnya pendidikan. Nah sekarang tuh kan kesetaraan gender itu kan ada dua ya, dari budaya dan dari agama. Nah sekarang kalau yang dari budaya kayaknya saya lihat udah agak-agak bergeser ya. Maksudnya nilai-nilai budayanya sekarang udah makin samar gitu. Yang ini sekarang justru yang lagi laku ini jualan agama. Nah, gimana kita memanfaatkan hal itu? Karena di Al-Quran sendiri, kalau dari Islam ya, dari agama Islam, Al-Quran sendiri kan juga menuliskan kesetaraan gender. Cuman karena orang tidak paham gitu, tafsir Quran itu kan beratus-ratus, bermacam-macam banget gitu. Jadi kalau kita nggak dapat guru yang baik gitu, pasti nanti jadinya juga akan perempuan itu di bawah laki-laki. Padahal Al-Quran sendiri tidak berkata demikian. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang harus didalamin, yang harus digembar-gemborkan sama orang-orang yang paham gitu. Oke. Kalau gitu kita tutup, udah panjang soalnya. Kalau ngomong sama emak-emak itu panjang ngomong. Dipancing mulu. Disuruh ngomong. Gue semuanya diam aja. Pengennya cuma doang jadi ikutan ngomong. Tahu nih, orang mau tidur lah. Disuruh nonton. Di Melbourne udah jam 2 udah jam 7 ya? Oke, terima kasih Mbak Aya, Mbak Sinta, dan Mbak Eni. Nanti kita ketemu Mbak di hari Sabtu jam 10 bersama Mbak Arahmayani. Tapi kayaknya nggak bisa ikutan ngomong. Bisa kalau mau ngomong boleh. Oke, terima kasih banyak ya. Thank you. Bye. Bye. Bye semua.